Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali lagi ke channel kesayangan kita, yaitu Dodo Edutainment Official. Kali ini kira-kira apa yang mau kita bahas? Yang akan kita bahas hari ini adalah 10 negara terkotor di dunia. Nah, sebelumnya mari kita intro terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas tentang 10 negara terkotor di dunia. Apakah salah satunya adalah negara kita? Bisa jadi. Mari kita lihat video berikut ini. Dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang 10 negara terkotor di dunia yang dilansir dari situs cekaja.com. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan belnya agar bersama kita dapat berbagi informasi menarik dan penting. Jangan lupa subscribe ya. Negara terbersih di dunia sudah kita bahas. Kali ini kita akan membahas tentang negara-negara terkotor di dunia. Dijuluki sebagai negara paling kotor di dunia tentu bukan sebuah kebanggaan yang patut diperlihatkan. Menjadi sebuah negara terkotor di dunia itu, tetapi nyatanya julukan tersebut bukan banyak diberikan pada negara-negara menjadi berkembang di mana masyarakatnya seperti acuh tak acuh soal lingkungan. Padahal mereka sendiri menyadari bahwa lingkungan yang kotor memberikan dampak yang negatif bagi kesehatan. Lingkungan yang kotor memberikan dampak yang negatif pada negara tersebut. Yang pertama adalah kita lihat yang nomor 10. Meksiko. Ya, nomor 10 Meksiko merupakan negara yang menempati negara paling kotor di dunia, peringkat ke-10, karena emisi karbon yang ada di negara tersebut hampir emisi karbon itu 85%. bisa karena pabrik, meskipun polusi dan menjadi negara sebagainya maju juga. yang terkenal akan sektor industrinya, namun isu kebersihan dan kesehatan di negara Meksiko masih sulit dituntaskan oleh pemerintah setempat. Hal ini tak hanya pemerintah disebabkan belum oleh sanggup bekas untuk limbah pabrik saja, tetapi menyelesaikan karena masalah letak geografis Meksiko yang berada di sekeliling gunung membuat gas sisa limbah pabrik terkurung di sekitar wilayah tersebut. Yang nomor 9 adalah Afghanistan. Afghanistan. Posisi ke-9 dalam daftar negara paling kotor di dunia ditempati oleh Afghanistan. Hal ini dikarenakan polusi udara di negara tersebut sudah amat membahayakan. Polusi udaranya sangat membahayakan. Menurut penelitian State of Global Air, pada tahun 2017 lalu, lebih dari 26.000 warga di Afghanistan meninggal karena polusi udara. Banyak yang meninggal karena polusi Jumlah udara. kematian terbesar itu terjadi di kota Kabul yang merupakan ibu kota dari negara Afghanistan. Di ibu kota negaranya. Setiap hari kota tersebut diselimuti asap kendaraan, sampah hingga plastik dan karet yang dibakar oleh warga di lingkungan. Nah, itu sangat berbahaya ya, emisi juga. Yang ke-8 adalah Mongolia. Karena batas negara Mongolia yang berdekatan dengan Rusia membuat negara tersebut memiliki suhu terdingin, bahkan kadang bisa mencapai lebih dari batas normal. Oleh karena itu, kebanyakan penduduk di sana memanfaatkan bahan bakar alam sebagai penghangat diri. Tetapi sayangnya, karena penggunaan bahan bakar inilah, udara di Mongolia sangat tercemar dan dijuluki sebagai negara paling kotor di dunia, peringkat ke-8. Peringkat nomor 8 itu adalah Mongolia memang. Padahal di situ di gambarnya terlihat ada salju juga sih. Nomor 7 adalah India. Negara paling kotor di dunia selanjutnya adalah India. Negara ini memiliki beberapa kota dengan predikat kota terkotor, yaitu Mumbai dan New Delhi. Di Mumbai rata-rata dua kota itu adalah kota besar ya. Bantuan air bersih lantaran sungai Buriganga telah terkontaminasi limbah pabrik. Sungainya Tidak hanya terkontaminasi. itu, melansir dari Times of India, udara di Mumbai menjadi faktor pendukung yang menyebabkan kematian 80.000 lebih warga di kisaran usia 30 tahun ke atas. Begitupun dengan kota New Delhi. 6 adalah Mesir. Kondisi lingkungan di negara Mesir sangat tercemar akibat dari volume kendaraan baik motor, mobil maupun transportasi umum yang beroperasi terus-menerus saat pagi hingga malam hari. Hilir mudik ya, sehingga menyebabkan polusi udara itu tadi. Polusi udara di negara Mesir mencapai 20 kali lipat dari ambang batas normal yang bisa dihirup oleh manusia. Wah, sangat membahayakan ya bagi itu kesehatan manusia. Polusi udara ya bisa menyebabkan kematian melalui saluran udara kita.
yaitu nafas ya. Nomor 5 adalah Iran. Iran dijuluki sebagai negara paling kotor peringkat kelima di dunia karena tumpukan sampahnya yang diperkirakan mencapai Ini 50.000 karena tumpukan ton. sampah Hal itu bisa yang terjadi berjumlah akibat 5.000 sikap ton. manusia yang acuh tak acuh terhadap lingkungan. Selain itu, kendaraan dengan bahan bakar berkualitas standar yang digunakan juga menjadi penyumbang utama polusi udara di negara tersebut. Sekali lagi, polusi udara itu adalah penyebab kota itu menjadi kota yang kotor ya. Nah, ini adalah negara kita, Indonesia. yaitu Indonesia sendiri ya. Ternyata Indonesia berada di peringkat keempat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bangsa kita Indonesia kini menyandang predikat keempat sebagai negara paling kotor di dunia. Predikat itu didapat dari penilaian World Health Organization atau WHO. Dari WHO Contohnya sendiri. Jakarta sebagai pusat perindustrian Karena dan di bisnis sini bangsa posisinya kita, di Jakarta yang ya. dianggap tidak memenuhi standar dari segi kebersihan maupun kesehatan. Lingkungannya yang tergolong kumuh dan tak jarang menjadi tempat pembuangan sampah umum. Dan juga Di tingkat kesadaran masyarakat Bantar Gebang Indonesia akan biasanya lingkungan juga. yang masih rendah. Ya. Ditumpuk di situ. Nomor 3 adalah 3. Bangladesh. Bangladesh. Bangladesh juga termasuk sebagai negara paling kotor, bahkan peringkat ketiga di Peringkat dunia. ketiga Bangladesh ini. Akibat populasi penduduknya melebihi jumlah Populasi fasilitas kebersihan yang ada di melebihi sana. jumlah Jika fasilitas berkunjung ke Bangladesh, kamu kebersihan, pasti sehingga bakal terkejut melihat nggak orang yang bisa dengan santainya buang air maksimal, kecil di ya. jalan atau bahkan membuang sampah sembarangan. Salah satu isu lingkungan yang tengah dihadapi oleh bangsa ini adalah kontaminasi air tanah akibat logam. kontaminasi berat. air karena logam. Itu berbahaya ya, kalau kita minum airnya atau buat kita mandi atau cuci baju dan sebagainya, itu juga berbahaya. Nomor 2 adalah Pakistan. Pakistan itu berdekatan dengan India. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu sekitar 201 juta jiwa, 201 negara ini rupanya tidak memiliki cara juta pengelolaan jiwa. lingkungan yang baik, sehingga negara ini dijuluki sebagai negara paling kotor di dunia. Di Pakistan hanya ada satu sungai yang dulu dianggap sebagai sumber mata air utama, yaitu Sungai Indus. Sungai Indus. Namun sayangnya ya. kemurnian mata air di sungai ini telah tercemar Tercemar dengan limbah oleh bekas limbah hasil industri. Industri Tak ya, hanya itu, pabrik-pabrik negara ini terutama. juga menghadapi isu pencemaran suara yang membuat negara tersebut amat bising dan tak layak ditinggali. Karena suara dari kendaraan-kendaraan bermotor. Nah, nomor 1 ini Satu, Qatar. Kok bisa ya Qatar yang kita kenal dengan negara yang luar biasa Siapa yang besarnya, tak menyangka jika negara yang terkenal ternyata sebagai dia salah mendapatkan satu nomor negara 1, paling kaya di dunia ya. ini masuk sebagai negara paling kotor di dunia Paling kotor. peringkat pertama. WHO mencatat bahwa setidaknya ada 92 negara yang memiliki udara paling tercemar, salah satunya negara Qatar. Qatar ini Negara yang berada di Timur tercemar Tengah ini karena dijuluki sebagai polusi negara ya. paling kotor Ini di dari dunia. WHO sendiri. Lantaran hampir semua elemennya mulai dari air, udara hingga tanah sudah terkontaminasi saat terkontaminasi. pestisida dan fertilizer. Penyebabnya sendiri karena pembuangan limbah bekas produksi tambang dan pengolahan Iya. minyak. Pengelolaan minyak sama Ya, tambang. sahabat Angka dan Data Channel, itu adalah lihat 10 negara paling 10 kotor negara di paling dunia. kotor ya. Dan kalau kita tadi nomor 4, semoga kita tidak menjadi nomor 4 lagi ya. Kalau bisa Indonesia merubah kebiasaannya membuang sampah pada tempatnya, kemudian berkendara dengan gas emisi yang kecil pembuangannya, kemudian pabrik-pabrik juga bisa mengelola limbahnya ya. Dari pabriknya itu bisa dikelola dengan baik tentunya. Nah, harapan kita semua Indonesia menjadi negara yang indah, bagus ya. Terutama tidak tercemar oleh polusi-polusi yang ada di sekitar kita. Kita maksimalkan untuk mereduce ya, atau meminimalisir populasi tersebut ya. Polusi maksud kami. Jadi teman-teman tetap selalu menjaga kesehatan dari keadaan seperti ini yang sekarang. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam berbagai urusan. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe, like, and share.